Ya, kalau misalkan Anies Baswedan nanti tidak mendapatkan tiket sebagai capres atau calon presiden ya, terus gimana dengan nasib para kadrun coba? Ya, jumpa lagi dengan saya, Yusuf Muhammad. Kemarin ya, baru saja kita melihat Pak JK dan Pak SBY bertemu di Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Dan tahu tidak, saat berada di dalam satu ruangan ya, keduanya pun ini tampak duduk saling berjauhan dengan jarak sekitar 4 meter. Coba bayangkan saja ya, dalam ruangan mereka ini ngobrol dengan jarak yang begitu jauh. Ya memang sih alasan mereka duduk berjauhan itu karena terkait dengan pencegahan agar tidak tertularnya virus COVID-19. Ya tapi meskipun begitu, ya jangan terlalu jauh lah jaraknya, bener gak? Padahal ya kalau diamati waktu keduanya ini berjalan di luar ruangan ya, sepertinya ya biasa-biasa saja, tidak ada jarak dan bahkan ya mereka ini ngobrol biasa tanpa menggunakan masker. Dan itu ada videonya. Berikut cuplikan videonya. Iya, sekali-sekali saya kasih nasihat atau mereka minta pandangan, saya sampaikan. Nah gimana? Benar kan? Sekarang kalau melihat yang seperti itu ya, apa nggak aneh? Ya pas di luaran ini mereka bisa ngobrol saling berdekatan tanpa menggunakan masker sama sekali. Lah kok giliran ngobrol di dalam ruangan, mereka ini malah menjaga jarak sampai 4 meter coba. Lah ini kan lucu sekali, bener gak? Bahkan karena saking jauhnya jarak duduk antara keduanya ya, antara Pak JK dan Pak SBY, maka suara mereka pun ini jadi tidak terdengar secara jelas. Dan akhirnya apa? Akhirnya keduanya ini pun disediakan mic alias pengeras suara. Coba bayangkan saja ya, sampai seperti itu coba. Berada di dalam satu ruangan ya kan. Kemudian mereka ini ngobrolnya secara berjauhan dan di depannya ini ada mic. Ya jujur saja ya, saya gak habis pikir dengan apa yang dilakukan oleh mereka. Ya tapi mungkin ada yang bertanya juga, apa saja sih yang dibahas oleh Pak JK dan Pak SBY ini? Ya kabarnya ya, yang dibahas saat pertemuan itu adalah soal lukisan dan juga sedikit menyinggung mengenai politik. Ya wajarlah akhir-akhir ini Pak SBY ini memang lagi hobi melukis. Dan kalau diperhatikan ya, memang banyak sekali lukisannya. Dan rata-rata lukisannya itu adalah pemandangan alam. Nah, muncul banyak pertanyaan juga pasca pertemuan antara Pak SBY dan Pak JK. Apakah nanti keduanya akan bersatu untuk menggalang kekuatan di Pilpres 2024? Dan kalau memang itu benar ya, apakah keduanya nanti akan mendorong agar Anies Baswedan bisa berpasangan dengan AHY? Ya, kita lihat sajalah nanti perkembangannya seperti apa. Yang jelas ya, kalau menurut founder lembaga survei Cyrus Network, Hasan Nasbi mengatakan bahwa pada Pilpres 2024 nanti Anies Baswedan tidak akan mendapatkan tiket sebagai capres atau calon presiden. Bahkan dalam penjelasannya ya, Hasan Nasbi ini juga berani taruhan dengan satu mobil Alphard coba. Coba, ada nggak yang berani taruhan? Ya silakan saja. Jujur saja ya, saya jadi kasihan dengan buzzer balai kota. Padahal ya kalau diperhatikan, mereka ini sudah sangat-sangat masif dikerahkan untuk memberikan dukungan kepada Anies Baswedan. Bahkan Majelis Ulama Wilayah DKI Jakarta ini juga telah menerima dana sebesar 10 miliar rupiah untuk membentuk pasukan buzzer Anies Baswedan. Luar biasa sekali persiapan yang dilakukan. Ya dan melihat yang seperti ini ya, saya jadi membayangkan juga. Ya kalau misalkan Anies Baswedan nanti tidak mendapatkan tiket sebagai capres atau calon presiden ya, terus gimana dengan nasib para kadrun coba? Kan itu pertanyaannya, bener gak? Ya jangan-jangan ya mereka nanti depresi dan akan bunuh diri massal. Ya siapa tahu, bener gak? Ya sekarang gak depresi gimana coba? Wong sejak 2014 ya, sampai sekarang tahun 2022 ini, mereka masih saja belum bisa move on. Padahal ya Pak Prabowo sendiri sudah diajak masuk dalam kabinet untuk sama-sama membangun Indonesia. Lah kok sekarang para kadrun itu malah ganti mengidolakan Anies Baswedan coba.
Ya, tapi terkait dengan tidak mungkinnya ya Anies Baswedan mendapatkan tiket sebagai capres, hal ini memang bukan tanpa alasan. Mengapa saya katakan demikian? Karena kita bisa melihat sendiri dengan mata kepala kita betapa brutalnya jejak digital saat Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Dan saya kira ya masih banyak sekali masyarakat yang mengingat soal itu. Ya, kebrutalan pendukung Anies Baswedan dalam memainkan narasi-narasi agama memanglah sangat merusak kebinekaan dan toleransi dalam beragama. Bahkan ya hanya karena berbeda pilihan saja, pilihan politik, kita ini bisa dicap oleh mereka pasti akan masuk neraka coba. Lah ini kan parah sekali, bener gak? Sampai sejauh itu coba mereka melakukan hal tersebut. Lah ini kan parah sekali. Masa ya gara-gara hanya karena berbeda pilihan politik saja sampai dicap pasti akan masuk neraka coba. Dan akibat politik identitas itulah Anies Baswedan diyakini ini akan sulit sekali untuk mendapatkan tiket sebagai calon presiden di 2024 nanti. Ya, apalagi jika dilihat baru-baru ini ya, Anies Baswedan baru saja mendapatkan julukan baru dari netizen. Julukan apa itu? Yaitu julukan sebagai Bapak Politik Identitas. Keren sekali kan? Nah, tapi biar lebih jelas ya, silakan disimak terlebih dahulu cuplikan videonya berikut ini. Kalau mau jadi capres berat, dari semua sisi kalkulasi matematikanya susah. Tapi kalau mau jadi cawapres masih terbuka. Kalau capres ini taruhan mau nggak Bang? Boleh taruhan, boleh. Iya, berapa? Taruhan Alphard juga boleh. Iya. Taruhan Alphard nih apa makan sana. Ya abang ada, kita nggak ada. Nah, gimana setelah menonton video barusan? Sangat jelas kan? Dari cuplikan video tadi, dijelaskan bahwa apabila Anies Baswedan mau maju sebagai cawapres ya, mungkin peluangnya ini masih terbuka lebar. Ya, tapi kalau Anies Baswedan ingin maju sebagai capres, ya nanti dulu bos. Tidak semudah itu untuk menjadi capres. Ya, sekarang kalau ditanya, apa sih prestasi Anies Baswedan? Baru-baru ini ya, Badan Pusat Statistik Nasional ini merilis data bahwa angka kemiskinan di DKI Jakarta ini meningkat tajam. Bahkan ya DKI Jakarta adalah provinsi dengan anggaran APBD-nya paling besar di Indonesia. Tapi kenapa justru kemiskinan ini terus meningkat di DKI Jakarta? Nah, belum lagi persoalan polusi udara. Baru-baru ini juga ya, kondisi udara di DKI Jakarta juga sangat buruk dan berbahaya. Bahkan beberapa kali menjadi yang terburuk di dunia coba. Lah ini kan sangat parah sekali. Dan seperti biasa menanggapi persoalan polusi udara ini ya, lagi-lagi yang disalahkan ini adalah pihak dari luar DKI. Memang bisa saja kalau menyalahkan. Nah, padahal ya kalau giliran menerima penghargaan, Anies Baswedan ini paling terdepan. Tapi kenapa giliran ada masalah yang disodorkan adalah selalu wakilnya coba. Luar biasa memang Gubernur Seiman ini dalam memainkan perannya. Dan melihat semua persoalan yang kompleks ini ya, Anies Baswedan pun malah sibuk mau mengganti nama-nama jalan coba. Lah ini gimana ceritanya? Masalah yang sudah jelas-jelas mendesak di depan mata ya, tidak segera diselesaikan. Malah sekarang ini sibuk ngurusin ganti nama-nama jalan. Lah ini gimana maunya? Padahal ya nama-nama jalan itu sudah jelas ada nilai historisnya. Tapi kenapa malah dirubah seenaknya oleh Anies Baswedan? Apakah tidak ada yang lebih urgensi ketimbang harus sibuk mengganti nama-nama jalan? Kan itu pertanyaannya, benar gak? Dan akibat dari pergantian nama-nama jalan tersebut ya, warga masyarakat pun akhirnya terpaksa harus memperbarui data KTP mereka. Bahkan ya, mereka yang berbisnis dan punya toko pun semuanya ini terpaksa harus mengganti nama alamat yang tertera pada pamflet billboard mereka. Nah, apakah Anies Baswedan ini tidak pernah berpikir sejauh itu? Ya, kalau cuma sekedar mengganti 1 atau 2 nama jalan saja, menurut saya itu masih mending lah. Lah ini langsung mengganti 22 nama jalan coba. Lah ini apa nggak parah? Apa nggak menyusahkan banyak masyarakat? Makanya ya saya tidak heran jika kebijakan ini kemudian ya mendapatkan banyak sekali protes dari pihak masyarakat. Ya sekarang nggak diprotes gimana coba? Wong kebijakannya itu bukannya membantu, tapi yang ada ini malah justru bikin susah banyak masyarakat.
Memang parah sekali. Ya jujur saja yang melihat semuanya ini ya, saya ini jadi teringat ketika Anies Baswedan mengganti nama-nama program yang dicanangkan oleh Jokowi dan Ahok. Ya seperti rumah susun yang diganti menjadi rumah lapis, kemudian normalisasi diganti menjadi naturalisasi, kemudian penggusuran diganti menjadi penggeseran, kemudian apalagi ruang publik terbuka ramah anak diganti menjadi taman maju bersama, dan masih banyak lagi yang lainnya. Semuanya itu diganti namanya oleh Anies Baswedan. Makanya ya tidak heran kalau ada yang bilang bahwa Anies Baswedan ini memang ahli dalam berkata-kata, tapi tidak ahli dalam bekerja. Nah, jadi gimana? Apakah sampai di sini sudah paham semua? Ya silakan berikan komentarnya di bawah. Ya saya pikir demikian dululah opini singkat Okedum kali ini. Pesan saya, jaga terus NKRI. Terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir, dan sampai jumpa di episode Okedum selanjutnya.